Maggot BSF tanpa media, hanya media awal dari penetasan telur dan bisa ditambah dengan media pemancingan dalam kandang untuk lalat BSF bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya BMBG BSF Gombong Kebumen. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial maggot BSF tanpa media. Dalam berbudidaya maggot BSF, khususnya bagi pemula, banyak yang masih bingung menggunakan media apa yang bagus. Tapi di sini saya sedikit membagikan tips hampir tanpa media nggih, teman-teman. Jadi hanya memanfaatkan sisa media penetasan maupun media pemancingan sekaligus untuk media pembesaran dan ditambah dengan pakan setiap harinya, otomatis sudah menjadi media. Lama-lama biopon kita juga akan penuh dengan kasgot maupun residu sisa pakan yang tidak habis dimakan maggot. Monggo, semoga bermanfaat. Ditonton nggih, matur suwun. Selamat pagi ya teman-teman Maggot Race Indonesia, teman-teman peternak, pembudidaya ikan, petani, pecinta burung maupun pecinta reptil, teman-teman penggiat lingkungan. Niki nggih, jadi tahap-tahap budidaya maggot BSF tanpa media nggih. Sebenarnya sih ada medianya sedikit awalnya, yaitu ini sisa ampas kedelai yang berada di media pemancingan dalam kandang lalat yang untuk bertelur. Sedikit banyak ada yang menetas di dalamnya, jadi mungkin setiap seminggu sekali media pemancingan dalam telur, dalam kandang maksudnya ya sedulur, diganti, dan sedikit banyak sudah ada yang menetas. Maggot BSF tanpa media nggih. Jadi hanya mengandalkan sisa media pemancingan dalam kandang yang untuk bertelur. Baru nanti tahap berikutnya pemberian pakan. Ini residu atau kasgot karena tidak menggunakan bubur sampah organik, karena tidak punya blender atau mesin pencacah, khususnya untuk pemula. Ikan banyak yang bingung pakai media apa yang bagus untuk pembesaran. Sebenarnya tanpa media pun bisa ya teman-teman. Ini nanti sebelum dikasih pakan, nanti residu kita bersihkan dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Kalau udah agak besar, ini residu perlu kita bersihkan, kita saring. Jadi lama-lama walaupun tanpa media, dia lama-lama penuh juga ya teman-teman. Residu, sisa kasgot, sisa pakan sampah organik
otomatis menjadi pakan dan media. Siapkan alat seadanya. Ini penyaringan, tatakin baskom kecil untuk kita membersihkan residu. Baru nanti kita kasih pakan yang baru. Nah, minimal kita kumpulkan satu sisi. Yang kasar-kasar, dan nanti kita diamkan sesaat, dia akan turun. Ini masih agak basah atau benyek, tapi nanti lama-kelamaan dia akan kering dengan sendirinya. Usahakan rutin cara pembersihannya sebelum mengganti pakan baru. Itu juga yang ini ya teman-teman, kita kumpulkan salah satu sisi. Sisa-sisa kulit, sisa-sisa tulang ikan, bonggol jagung. Ini awalnya ibaratnya tanpa media ya teman-teman. Maggot BSF tanpa media, hanya start awal dari media penetasan maupun media sisa pemancingan lalat bertelur di dalam kandang. Tapi lama-lama juga penuh media kaskot atau residu. Jadi untuk meminimalisir ketebalan media bagi perkembangan maggot itu sendiri. Mohon maaf agak goyang-goyang karena sambil megangin kamera. Langkah berikutnya bisa kita manual menggunakan tangan. Kita taruh di atasnya saja ya teman-teman. Nanti salah satu dua kan ada yang ke bawah, dia nanti tersaring turun ke bawah. Itu ya teman-teman, kita cek. Itu ya, ini umur 1 mingguan setelah dari penetasan. Nah, ini hanya media sisa dalam penetasan ditambah dengan pakan yang lama-lama akan menjadi kaskot atau residu dan otomatis menjadi media. Karena banyak pemula yang bingung dan banyak yang bertanya untuk pembesaran budidaya maggot,
pakai media apa yang bagus. Sebetulnya tanpa media juga bisa ya teman-teman, jadi langsung pakan dan nanti menjadi media, jadi tidak tebal, tidak khawatir terlalu becek, dan tidak kepenuhan di biopon kita nggih. Kita lanjut. Bisa kita pilah bonggol-bonggol jagung yang kasar-kasar. Ini residu ya, sisa pakan yang nggak habis. Ini sisa nanas, kulit nanas, bonggol nanas, bonggol jagung, karena pakanannya banyak sisa sampah rumah tangga, tulang-tulang ikan. Kira sudah bersih, sudah kita cross check. Maaf ya, goyang-goyang. Kita cross check ya teman-teman. Kita aduk sebelum kita tambahkan pakan baru agar sirkulasi udara dan agar medianya, maksudnya agar sirkulasi udara lancar, proses pemuaian, jadi amoniak tidak menjebak maggot-maggot di dalam yang bisa mengakibatkan kematian. Ini seperti ini ya, kulit-kulit kita ambilin manual. Ini untuk skala kecil ya teman-teman, untuk pemula khususnya, baik cara perawatan belum pemberian pakan maupun agar maggot kita dalam keadaan sehat, aktif, dan tidak banyak yang mati terjebak oleh gas amoniak dari sampah organik karena media terlalu tebal ya. Begini ya teman-teman, maggot BSF tanpa media, tetapi sudah otomatis sisa pakan lama-kelamaan sudah menjadi media, karena banyak pemula yang menanyakan media apa yang bagus untuk pembesaran. Ini ya teman-teman, ini umur 2 minggu
tapi 1-2 ada yang udah menjelang fase prepupa karena campur dari media penetasan maupun media pemancingan yang di dalam kandang ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Tinggal menjelang panen, kalau mau dipanen bikin sedikit remah kering. Ini untuk indukan jadi tidak saya bikin kering ya, nanti paling dipindahkan ke biopol migrasi otomatis agar tidak repot dalam panen indukannya prepupa. Ini tinggal tahap terakhir, kita kasih pakan. Ini sisa sampah kulit buah karena tangga dan jualan rujak, jadi setiap paginya bisa kita ambil secara gratis karena skala kecil, jadi tidak membutuhkan pakan yang terlalu banyak. Ini ya, setelah media atau kasgot residu kita bersihkan, dilihat juga enak bersih, tinggal kita kasih pakan. Sedikit-sedikit, lama-lama medianya juga banyak ya teman-teman. Jadi ibarat kasarnya Mekot BSF tanpa media. Lanjut yang lain. Ini ya, sudah waktunya untuk dikasih pakan. Setelah kira-kira 1 minggu dari media pemancingan lalat BSF bertelur di dalam kandang. Media awalnya segini ya teman-teman, sedikit banget. Lama-lama setelah kita kasih pakan sampah, nanti juga penuh media kasgot maupun residu. Cukup. Ini residu kita biarkan sesaat, jadi kalau ada maggot-maggot yang terbawa dia akan turun ya. Ya lanjut ya. Mohon maaf kalau kualitas gambar sambil kurang nyaman, goyang-goyang karena sambil aktivitas pemberian makan tangan satu dan yang satunya sambil memegang HP ya teman-teman. Diambil intinya pelajarannya saja, semoga menambah pengetahuan, semoga berguna khususnya untuk pemula maupun yang belum pernah berbudidaya.
Jadi maggot BSF tanpa media ya, tidak bingung-bingung pakai media apa yang bagus, langsung saja dari pakannya otomatis menjadi media. Itu ya teman-teman, nanti tinggal ditunggu reaksinya sesaat. Ini ya, sesaat setelah pemberian pakan. Tuh ya teman-teman, kelihatan lukat. Ini usia 5 dol ibaratnya nggih, atau 1 minggu. Ini yang umur 1 minggu lebih, karena kena sinar jadi dia masuk ke dalam. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ini fase menjelang prepupa, setiap dikasih pakan karena basah, yang fase prepupa pasti naik. Cuman yang masih maggot muda dia akan masuk apabila terkena sinar matahari. Mungkin bisa kita intip. Tuh ya. Jadi untuk pengalaman saja, semoga berguna untuk pemula yang masih bingung menanyakan media pembesaran maggot, pakai media apa yang bagus. Jadi di sini saya memberikan sedikit pengalaman maggot BSF tanpa media nggih, teman-teman. Jadi hanya media awal dari media penetasan maupun saya campur dengan media pemancingan bertelur lalat di dalam kandang yang akan diganti dengan baru. Setelah itu langsung kita kasih pakan. Lama-kelamaan otomatis sudah menjadi media untuk hidup maggot BSF. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru nyampe channel saya, salam kenal dengan saya DNBG BSF Gombong. Apabila merasa suka, like nggih teman-teman. Apabila kurang-kurang jelas bisa ditanyakan di kolom-kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa dan semampu saya. Share apabila merasa berguna dan bermanfaat, agar teman-teman yang lain bisa mengambil hikmah pelajarannya. Dan jangan lupa subscribe nggih apabila tidak keberatan, agar saya lebih semangat memberikan tutorial, memberikan pengalaman, tips atau cara dalam berbudidaya maggot BSF untuk teman-teman semua nggih. Ini ya teman-teman.
alhamdulillah aktif, gerak, gemuk-gemuk, ginuk-ginuk. Salam uget-uget, sejahtera para peternak, bersih Indonesiaku. Demikian ya teman-teman, isi video Magot BSF tanpa media. Semoga berguna, semoga bermanfaat, khususnya bagi pemula maupun yang belum mengetahui dalam berbudidaya Magot BSF, yang masih bingung menggunakan media apa yang bagus dalam pemeliharaan atau pembesaran Magot BSF. Jadi bukannya tanpa media, hampir tanpa media awal, hanya menggunakan sisa media penetasan maupun media pemancingan yang sekaligus untuk pembesaran, dan ditambah dengan tiap hari pakan sampah organik yang menjadi kasgot maupun residu sisa pakan magot yang enggak habis sebagai media pembesaran. Salam uget-uget, sejahtera para peternak, sejahtera para pembudidaya ikan, pecinta burung, kicomania, pecinta reptil, pecinta segala unggas, petani dan teman-teman dumes sekalian, bersih Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.